Kenapa harus ke FKTP dulu Kak? Kan seharusnya kalau ke rumah sakit lebih lebih apa ya dibilang lebih cepat gitu atau lebih aksesnya. gampang ya Kak? Semuanya bisa diatasin di rumah sakit. Kenapa harus ke FKTP dulu Kak? Betul sekali. Jadi dinamikanya di masyarakat memang rata-rata pasien itu sudah berinisiatif langsung ke rumah sakit. Iya. Makanya Menteri Kesehatan sudah mengatur ini sedemikian rupa sehingga pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan wajib ke FKTP dulu. FKTP ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi pintu utama pasien berobat. Itu tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Artinya nanti FKTP juga akan melakukan edukasi. Iya. Jika penyakitnya termasuk dalam 144 diagnosa yang wajib tuntas di FKTP, wajib dilayani di situ. Halo Sobat JKN, selamat datang di episode terbaru podcast JKN Tabaksel. Saya Rina Febrianti dan kali ini pastinya saya nggak sendirian lagi loh. Saya akan ditemani oleh narasumber kita yang pastinya kece banget, yang bakal ngobrolin topik seputar apa ya? Nanti kita bahas. Jadi pastikan kalian dengerin sampai akhir, karena bakal banyak informasi menarik yang akan kita sampaikan di podcast kali ini. Langsung saja kita sambut Kak Helen. Halo Kak Helen, apa kabar Kak? Sehat. Oke. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas seputar rujukan berjenjang. Sobat JKN sudah pada tahu belum apa itu rujukan berjenjang? Pastinya belum tahu dong, mari kita kumpas secara tajam. Oke, di sini kita udah kedatangan narasumber nih. Iya. Boleh Kak perkenalan diri dulu ya Kak ya? Hai Sobat JKN, perkenalkan saya Helen Salviani, staf penjaminan manfaat dan pengelolaan Faskes, Kabupaten Tapanuli Selatan, kantor cabang Panas Perempuan. Oke, terima kasih Kak Helen. Iya, sama-sama. Di sini Kak ada beberapa pertanyaan nih dari sosial media ya Kak ya. Ada yang menanyakan apa sih rujukan berjenjang itu? Boleh dijelasin sedikit ya Kak ya? Baik, rujukan berjenjang itu adalah satu sistem pelayanan kesehatan yang mengatur alur perjalanan pasien sesuai kebutuhan medis dan tingkatan fasilitas kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Sebenarnya rujukan berjenjang ini sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012. Untuk menyederhanakan rujukan berjenjang ini, pasien yang ingin mendapatkan pelayanan wajib berobat dulu ke FKTP, kemudian nanti ke FKRTL, dan jika tidak bisa dilayani maka akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih fasilitasnya lebih lengkap lagi. Nah, kenapa harus ke FKTP dulu Kak? Kan seharusnya kalau ke rumah sakit lebih apa ya dibilang lebih cepat atau lebih gampang ya Kak? Semuanya bisa diatasin di rumah sakit. Kenapa harus ke FKTP dulu Kak? Betul sekali. Jadi dinamikanya di masyarakat memang rata-rata pasien itu sudah berinisiatif langsung ke rumah sakit. Iya. Sekarang gini, coba kita bayangkan kalau semua masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah sakit A misalnya. Berapa ribu masyarakat yang langsung datang ke rumah sakit A hanya untuk kasus-kasus yang menurut kita masih bisa dilayani oleh dokter umum. Bayangkan berapa banyaknya pasien ngantri nunggu dokter dari pagi sampai sore. Pastinya nggak bisa habis ya Kak ya? Betul, pasti banyak. Makanya Menteri Kesehatan sudah mengatur ini sedemikian rupa sehingga pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan wajib ke FKTP dulu. FKTP ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi pintu utama pasien berobat. Artinya untuk kasus-kasus 144 diagnosa yang wajib ditangani di FKTP itu harus tuntas. Jika nanti tidak dapat dilayani atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, maka nanti pasien akan dirujuk ke FKRTL yang lebih memiliki sarana dan prasarana dokter spesialis gitu. Kemudian tujuan salah satu rujukan berjenjang sebenarnya pemerataan tenaga medis. Karena di FKTP juga memiliki tenaga medis maupun non medis yang sudah handal sebenarnya. Jadi nggak usah takut ya di FKTP tidak ada yang melayani, tidak. Sama aja sebenarnya Kak ya. Di situ juga ada dokter, ada perawat, ada bidan gitu. Kemudian tujuan rujukan berjenjang juga supaya semua masyarakat baik itu hingga di pelosok negeri mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata gitu. Nah,
Jadi Kak, kalau ke FKTP ada nih peserta, Ya. terus dia datang ke FKTP, tapi tujuannya untuk minta rujukan saja, tapi tidak berobat gitu. Bagaimana pendapat Kakak? Nah, itu banyak sebenarnya, banyak kasus pasien hanya datang untuk mendapatkan rujukan saja. Iya. Nah, untuk saat ini BPJS ini hanya mengcover dan menjamin peserta yang mengikuti regulasi dan aturan yang berlaku. Jika pasien datang ke FKTP hanya untuk meminta rujukan, itu tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Artinya nanti FKTP juga akan melakukan edukasi. Iya. Jika penyakitnya termasuk dalam 144 diagnosa yang wajib tuntas di FKTP, wajib dilayani di situ. Tidak bisa dirujuk ke rumah sakit. Jadi Kak, kalau di bagian Tapanuli bagian selatan nih, kira-kira jumlah rujukan itu udah sampai mana Kak? Udah berapa gitu? Untuk data Desember ini itu ada 700-an rujukan dari total kunjungan 3.000-an lah. Jadi 21% itu pasien dirujuk ke FRPL rumah sakit. Banyak banget ya Kak ya? Oh, banyak. Wah, maksudnya kasus apa saja nih yang paling banyak dijamin di bagian Kabupaten Tapanuli Selatan pastinya Kak? Kasus-kasus rujukan ini tadi yang banyak dirujuk ke rumah sakit itu adalah penyakit-penyakit kronis. Penyakit kronis. Iya, seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan konsultasi dengan spesialis. Nah Kak, terus untuk rujukan berjenjang ini udah ada sejak kapan sih Kak? Boleh dong kasih infonya dulu. Iya, rujukan berjenjang ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum BPJS Kesehatan. Itu di Permenkes nomor 1 tahun 2012 sudah dijelaskan tentang sistem pelayanan kesehatan itu adalah rujukan berjenjang. Rujukan berjenjang. Udah lama sebenarnya, udah diatur oleh Menteri Kesehatan. Nah terus Kak, untuk peserta yang tidak mematuhi ketentuan rujukan berjenjang ini, apakah bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan? Maksudnya pasiennya minta rujukannya? Iya, seperti itu juga Kak, yang tidak mematuhi sistemnya gitu. Jadi untuk peserta JKN yang ingin di-cover sama BPJS Kesehatan itu adalah peserta yang mengikuti alur dan prosedur ketentuan yang ada gitu. Yaitu salah satunya rujukan berjenjang. Kalau pasien minta rujukan tanpa indikasi medis, maka itu tidak akan dikeluarkan oleh SKTP. Gitu. Bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Oke. Nah terus Kak, bicara tentang penyakit apa aja nih yang bisa dibawa ke rumah sakit ya, yang bisa langsung ke rumah sakit agar sobat JKN di rumah pada tahu nih dan bisa menyaksikan atau bisa lebih aware dengan kondisi ini Kak. Betul, sebenarnya ini banyak kasus ya yang terjadi, banyak pertanyaan juga oleh masyarakat yang seperti apa sih yang bisa langsung dibawa ke rumah sakit ke IGD gitu misalnya. Nah, kita lihat kembali di Permenkes nomor 47 tahun 2018 sudah dijelaskan pasien yang dapat dibawa langsung ke rumah sakit adalah yang memenuhi kriteria kegawat daruratan. Nah, kemudian yang kedua itu adanya penurunan kesadaran, misalnya stroke, pingsan, itu langsung dilarikan ke IGD. Kemudian yang ketiga adanya gangguan hemodinamik, misalnya pendarahan, gitu kan. Kemudian yang keempat memerlukan tindakan segera. Kemudian yang kelima, membahayakan nyawa, membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Jadi misalnya nih nanti ada pasien datang tengah malam dengan keluhan mual, muntah, dibawa ke IGD. Nanti ada dokter umum yang bertugas di IGD untuk menentukan jenis kegawat daruratannya. Jika tidak termasuk dalam kegawat daruratan, maka pasien akan mendapatkan pelayanan pertama, kemudian akan dipulangkan. Tapi kalau setelah dilakukan penanganan pertama, kemudian butuh pemeriksaan lebih lanjut, akan dilakukan rawat inap. Oke. Saya baru sekian hari nih rawat inap, tapi udah disuruh pulang sama dokternya, padahal saya masih sakit. Jadi Kak, untuk pembatasan hari dalam rawat inap itu ada nggak sih Kak? Bisa diinfoin dulu ya Kak ya? Oh iya betul, nih untuk masyarakat dan pasien yang memiliki BPJS Kesehatan. Bagus nih pertanyaannya nih untuk teman-teman di luar sana, Sobat JKN. Jadi kembali kita garis bawahi BPJS Kesehatan itu tidak ada pembatasan hari rawat inap. BPJS Kesehatan menjamin pasien hingga sesuai indikasi medis.
Jika menurut dokter itu perlu penanganan lebih lanjut, lebih dari 3 hari, itu tidak masalah. Oke. Jadi tidak ada pembatasan oleh BPJS Kesehatan, boleh rawat inap 3 hari itu tidak ada. Jadi Kak, untuk contohnya nih Kak, ada ibu-ibu yang baru melahirin nih, melahirin, melahirkan. Hari ini ibu ini lagi operasi nih, operasi sesar. Terus besok udah disuruh pulang, itu hal yang lazim atau gimana Kak?